Perkenalkan, nama saya Nurfalisa Rahmadani. NIM 242,20 miliar 386.121.162. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Kelas B. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri PRPGRE. Saya akan menjelaskan materi modal. Keseimbangan makroekonomi Islam. Materi pertama, konsep umum keseimbangan makroekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan makro tercapai ketika permintaan agregat sama dengan output nasional serta pasar barang dan pasar uang seimbang. Dalam ekonomi Islam, konsep ini tetap digunakan tetapi harus mengikuti prinsip syariah seperti larangan riba, zakat, dan keadilan distribusi. Keseimbangan makro Islam menekankan keadilan, stabilitas harga, pertumbuhan yang halal, pemenuhan kebutuhan dasar, serta aktivitas ekonomi tanpa riba dan spekulasi, sehingga analisisnya mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual selain efisiensi pasar. Materi kedua, pasar barang dalam ekonomi Islam Islam. Pasar barang dalam ekonomi Islam adalah interaksi, permintaan dan penawaran yang harus bebas dari riba, gharar, penipuan, monopoli berlebihan, dan manipulasi harga. Permintaan agregat mencakup konsumsi, investasi berbasis bagi hasil, belanja pemerintah pada sektor halal, serta perdagangan internasional yang sesuai syariah. Keseimbangan pasar barang tetap mengikuti konsep dasar ekonomi, tetapi seluruh komponennya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Materi ketiga, pasar uang dalam ekonomi Islam Al-Am Islam. 1. Pasar uang konvensional bertumpu pada bunga sebagai harga uang. Dalam ekonomi Islam, bunga dilarang, sehingga pasar uang digantikan oleh pasar keuangan syariah yang berbasis akad bagi hasil, sukuk obligasi syariah, sertifikat investasi, instrumen pasar uang syariah SBIS, sukuk negara, dan lain-lain. Kedua, permintaan uang dalam Islam didorong oleh kebutuhan transaksi, kebutuhan berjaga-jaga, kebutuhan investasi halal bukan spekulasi. Ketiga, penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral syariah yang tidak menggunakan suku bunga tetapi pengaturan cadangan reserve requirement, pengendalian pembiayaan dan pengelolaan sukuk negara, kebijakan moral suasion. Materi keempat, keseimbangan Islam dalam ekonomi Islam. Keseimbangan dalam ekonomi Islam terjadi pada perpotongan kurva Islam dan Al-Am Islam. Titik. Ini menunjukkan kombinasi pendapatan nasional dan tingkat imbal hasil syariah yang menjaga keseimbangan pasar barang dan pasar uang secara syariah. Perbedaannya dengan konvensional, tidak ada suku bunga digantikan tingkat bagi hasil. Investasi lebih stabil karena berbasis kemitraan. Konsumsi lebih tertata karena ada kewajiban zakat. Pemerintah berperan menjaga keadilan, bukan sekadar efisiensi. Keseimbangan ini mencerminkan ekonomi yang stabil, adil, dan bebas riba, dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Materi kelima, kebijakan fiskal syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Instrumen fiskal Islam meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, belanja pemerintah baitul mal, pajak jika diperlukan. Dampaknya terhadap zakat meningkatkan konsumsi kelompok bawah sehingga mendorong permintaan agregat. Wakaf meningkatkan investasi sosial, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum. Belanja pemerintah mendorong kegiatan ekonomi yang halal. Materi keenam, kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter syariah tidak menggunakan target suku bunga tetapi pengaturan pembiayaan syariah, pengelolaan sukuk, pengendalian kredit berdasarkan sektor halal. Penyesuaian jumlah uang beredar dengan prinsip kehati-hatian. Dampaknya terhadap ilmi, penambahan sukuk atau pembiayaan syariah menggeser ilm ke kanan, pengetatan pembiayaan menggeser ilm ke kiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.